Mohon maaf sebelumnya saya tidak duduk di atas yang sudah disediakan di kursi karena banyak orang sepuh, banyak para asatid dan sebagainya. Mohon izin, mungkin saya deprok aja begini kali ya, sekali ntar berdiri, loncat-loncat mah enggak, berdiri aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dipinjem pantunnya. Daun salam dijual bareng opak. Alhamdulillah, jawab salamnya udah kompak. Daun salam, daun nanas, cakep, nggak ada yang bilang cakep ya. Yang jawab salam, mudah-mudahan utangnya lunas. Iya, amin. Punya utang loh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Salamnya nggak usah panjang-panjang, tapi dikira Ustadz beneran. Yang sama-sama kami muliakan para alim, ulama, para guru, para asatidah, kemudian para tokoh masyarakat, baik sipil maupun militer, dan juga para sesepuh. Ini sepuh, ini kelihatannya banyak yang purnawirawan itu. Yang juga kami hormati Bapak Hamam, kalau nggak salah, Bapak Hamam dulu ini yang ketua Majelis Ta'lim, betul? Bapak Hamam ya, yang ketua Majelis Ta'lim Al-Hidayah. Kemudian ada pilot kita ini kayaknya untuk acara tawakuf hari ini dipercayakan tadi Pak Supriyadi beserta jajaran panitianya. Mudah-mudahan lelahnya jadilillah. Amin. Dan mudah-mudahan apa yang sudah diupayakan, disiapkan, diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa buat para orang-orang tua kita di lingkungan, ada Pak Muhammad Thohir selaku Ketua RT. Terima kasih tadi sudah nyambut sampai 7. Kemudian naik berikutnya Pak RW, Pak Nirwanto kalau nggak salah. Ada beliau ada. Berhalangan hadir dan jajarannya dah siapa aja yang mewakili. Kemudian ada orang tua kita, guru kita bersama Ketua DKM Assalam, Pak Ustadz Hamdan. Semoga sehat, panjang umur. Amin. Dan juga orang tua kita juga Dewan Syuro begitu dari Assalam, Ustadz Harsono. Mudah-mudahan beliau dan semuanya juga diberikan panjang umur, sehat, dan tetap istiqomah dalam menjalankan semuanya. Tak lupa adik-adik kita, tim hadroh dari mana ini adik? Apa nama tim hadrohnya? Wassalam. Masih ada lowongan nggak? Tidak pantas ini yang begini potongannya. Ya, mudah-mudahan salawat, doa, zikir yang sudah dilantunkan akan menambah kecintaan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga membawa kebaikan buat kita semua. Dan mudah-mudahan baik yang membacakan, yang mendengarkan juga kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Lalu hadirin wal hadirat, ibu-ibu di belakang, kedengaran ibu sini, perlu berdiri nggak? Kelihatan kayaknya ya.
Saya takut sul ada mau bercerita. Ibu-ibu, adik-adikku nih, yang semuanya alhamdulillah duduk ngariung, ya kan, yang berkopiah, yang berkerudung, yang pakai celana, yang pakai sarung, yang hidungnya rada pesek dan kelihatan agak mancung, yang dari kota, yang dari kampung. Masya Allah, ini komplit ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji hanya bagi Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tidak pernah bisa kita ukur, yang telah menjadikan negeri ini Indonesia sangat subur, walau belum semuanya makmur. Jangan-jangan karena kita kurang bersyukur. Salawat beriring salam marilah senantiasa kita limpah curahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa menyeru umat, dari rakyat sampai pejabat, dari Pak Agus sampai Pak Mamat. Ada Pak Agus? Ya, melek Pak Agusnya. Iya. Yang senantiasa menyeru umat untuk senantiasa taat dan menjauhi maksiat agar hidupnya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Udah gitu aja ya, langsung salam. Iya. Iya. Ini kalau ilmu komunikasi katanya ice breaking dulu, pemanasan dulu. Senang kan Bu ya kalau pemanasan dulu Bu ya? Olahraga maksudnya, mungkin saya juga olahragawan, jadi kalau sebelum olahraga pemanasan dulu. Iya, takut cedera. Makanya tadi kalau langsung ngeluarin hadis langsung kenceng ngomongnya, lah Ustaz dari mana songong? Sudah lama begitu Ustaz, ya kan? Kalau aja dulu pelan-pelan. Tahu-tahu jam 12:30. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah. Allah telah mengizinkan saya bisa hadir di tengah-tengah keluarga besar Majelis Taklim Al-Hidayah, sekaligus acara tawakuf pada hari ini adalah rutinitas berhenti sejenak dari aktivitas dakwah dan sebagainya untuk mempersiapkan diri karena kurang dari sepekan insya Allah kita sudah ada 1 bulan yang bahasa Al-Qur'annya khairum min alfi syahr, bulan istimewa. Makanya kita berhenti dulu, ngerem dulu, buat fokus agar kita nanti ngadepin bulan Ramadannya udah siap lahir, siap batin. Kira-kira tanggal berapa ini Pak? Ada yang Rebo ya, ada yang cuma kalau acara isbat itu hari Selasa kalau nggak salah. Pokoknya kita mau ngikutin aja dah. Mau yang ikut pemerintah silakan, yang nggak ikut pemerintah silakan. Punya dalil dewek-dewek, ya. Tetap kompak, tetap guyup, ya. Nggak usah keder. Yang keder yang nggak puasa, yang ngeretokin, yang keder mah. Baik Bapak Ibu, ada yang berbahagia. Alhamdulillah, gak terasa udah mau Ramadan lagi. Kalau sampai beneran nih besok sampai ketemu Ramadan, itu artinya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abang kemarin minta panjang umur ya, sampai ketemu Ramadan lagi, betul nggak? Ya Allah, apalagi udah 3 bulan kemarin, dari Rajab, Sya'ban, ya kan? Allah mau balik ke Nabi Rajab wa Sya'ban wa balik Nabi Ramadan. Tolong sampaikan Allah di bulan Ramadan, karena ini bulan luar biasa, ini bulan istimewa. Ya semuanya bisa nyampe Ramadan. Tadi sudah diumumkan dari Pak RT, nggak nyampe Ramadan. Mudah-mudahan yang sudah berpulang pun husnul khotimah.
Dan kita doakan juga mudah-mudahan yang di sini husnul khotimah dan pengennya masih ketemu Ramadan di tahun-tahun belakang. Kalau saya mah pengennya belakangan. Kalau hadirin pengen duluan, saya nggak bisa nolak. Ya, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian penting Ramadan yang akan kita hadapi. Hadirin yang berbahagia. Di antara kita mungkin ya Allah biasa baik kali Ramadan mah. Lah, kok biasa baik? Ada yang ketemu Ramadannya udah 30 kali ada ya. Ada yang ketemu Ramadannya udah 40 kali. Ada yang ke 70 kali. Ada yang paling berapa paling lama ketemu Ramadan? Ada yang 80 ada. 75 paling lama. Nah kalau bocil-bocil gini paling berapa ketemu Ramadannya berapa kali? Tapi harapannya mudah-mudahan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Ini bulan istimewa, bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang memang hanya diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan luar biasa, tapi ingat, jangan terlena. Di situ nanti udah biasa nih kita dengar-dengar nih Ustaz nih. Di situ bulan Maghfirah. Semua doa dinaikkan ke atas, diampuni, semua amalan, semua dilipat gandakan. Tapi ingat, ada belakangnya. Bagi yang mau, tuh kan? Kok bisa tak yang mau? Lah iya. Ramadan datang dengan kesempurnaannya, Ramadan datang dengan keistimewaannya, Ramadan dengan keluar biasaannya. Bagi yang mau. Contoh, nih. Apa Ramadan mah ya nggak ada ibadah lain sebenarnya, betul nggak? Hanya mungkin intensitasnya ditambah. Di waktu-waktu bukan Ramadan ada sholat, di Ramadan ada sholat, cuma namanya beda tarawih begitu ya. Harian kita juga ada membaca Quran. Nanti di Ramadan intensitasnya lebih banyak. Apalagi membaca Quran luar biasa. Hadis-hadisnya sudah pada apal di sini. Man qara'a harfan min hurufil Qur'ani falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun wahidun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Subhanallah. Jadi kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a saqadewang siapa orangnya yang membaca Al-Qur'an satu huruf, gitu kan? Ini maaf bukan mengajari, kita mau ngobrol bareng aja ya. Kita mau ngobrol bareng aja, saling ingetin. Lagi ngomongin awak dewek ini mah, ya kan? Siapa orang yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Bi'asri amsalha 10 kebaikan. Kemudian 10 akan mendapatkan kebaikan. Dan kebaikannya akan dilipat menjadi 10. Dan kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim harfun wahid. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin tetapi alifun harfun wa lamun harfun wa mim harfun. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Luar biasa. Apalagi Ramadan. Jadi mangga dipersiapkan, makanya kita tahu aku persiapin. Disiapin lahirnya, disiapin batinnya. Ada Quran masih ada. Takutnya nggak bisa dibaca Qurannya. Udah letak, siapin beli dari sekarang kalau enggak. Sedekah juga begitu. Sedekah biasa. Nah di sini malah saya percaya kalau biasanya sedekah sehari 200.000 kali bayar di sini ya. Ada ya. Kekecilan 200.000. Ya dah, pokoknya tiap hari misalnya sedekah seberapa pun itu, tapi di intensitasnya dibesarin lagi. Apa dari jumlahnya, dari seringnya. Ini Ramadan. Tapi ingat, Ramadan bagi yang mau. Allah sediakan mau. Makanya kalimat Ramadan mendapatkan pahala adalah bagi yang meraihnya. Ini kalimatnya kalimat aktif. Bagi yang mau, bagi yang meraihnya. Kalau nggak mau, ogah, yang nggak dapat. Jadi nggak cuma-cuma begitu Ramadan datang dengan keistimewaannya, kita pada yang menembaik sama yang berbuat beda dapatnya. Contoh. Suatu saat saya ditawarin, Ustaz masuk dah
Itu ruangan isinya komplit kayak supermarket. Apa yang ada Ustaz, ambil. Mau di kanan, di kiri, di tengah, di atas, di bawah, semua komplit. Ambil. Dan semuanya gratis. Buntel. Tidak pernah kosong stoknya. Selalu ada. Dan saya pastikan, jangan cater nanti bawahnya mau pakai truk, mau pakai kapal, ada. Semua tersedia. Kira-kira kalau ditawarin begitu, enak apa enak? Enak. Begitu masuk ruangan yang kita lihat barang-barang yang semua kita butuh. Harusnya kita apa aja yang kita butuhin ambil. Begitu stok diambil, tarik lagi nomornya. Kayak tisu, Bu. Pak. Tarik nomor. Nggak pernah kehabisan stok. Kan enak. Seberapa kita kuat bawah. Di kanan kita comot, yang di tengah kita comot. Semua kebutuhannya kita comot. Sampai nanti pintu keluar kita bawa banyak gembolan apa ya bahasa gembolan? Tentengan. Bawaan. Seberapa mau kita, seberapa banyaknya nggak pernah ditagih, nggak ada price listnya, dan semuanya gratis. Tapi itu kagak mau. Lah kalau masuk ruangan sudah ditawarkan kanan kiri gratis, kita diam baik, kagak ada yang diambil sampai ujung. Lah orang kita enak ngomong apa nih orang begini? Lah PA. Apa PA? Ada. Sama Ramadan juga begitu. Ramadan punya keistimewaan. Ramadan penuh dengan maghfirah. Ramadan diampuni. Ramadan berlipat pahala. Nah kalau Ramadan yang meneng baik, tidur baik, ngaji orang, tidak serta-merta itu pahala dikasih. Nah, rugi bukan begitu guru. Nah iya udah disediain. Kan makanya tadi bagi yang mau, makanya Ramadan itu meraih Ramadan. Kalau mendengar udah ngarepin apaan, Ramadan lewat lagi. Sedangkan umur kita setiap hari bertambah. Dan akan satu saat nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma repotnya kita kagak tahu kapan. Ya kan? Hadirin rahimakumullah yang saya hormati. Untuk bulan Ramadan yang udah biasa, Ustaz ngomong Ramadan udah biasa, betul. Yuk kita bagaimana caranya agar Ramadan yang akan kita lalui, amin, mudah-mudahan kita ketemu, ini menjadi Ramadan terbaik kita lagi. Berikan amaliyah ibadah kita terbaik, berikan sedekah kita sedekah terbaik, berikan semuanya baca Quran terbaik, karena kita tidak tahu besok masih ketemu Ramadan lagi atau tidak. Betul Bapak Ibu. Cuma sayangnya kadang-kadang namanya manusia udah mulai keder, udah kehabisan power, udah kehabisan gas. Ya Ustaz, Ramadan kayak gitu lagi baik. Yang ada bayangan kita lapar lagi baik, sekian jam. Yang ada ya Allah baru juga kena nasi suruh tarawih. Di sini berapa rakaat? 23, alhamdulillah. Mau 23, 11 tarawih nggak apa-apa. Ya kan? Lagi ngantuk-ngantuknya, ya Allah bangun lagi sahur. Ada yang Ramadan pandangannya begitu. Boro-boro kan tuh orang banget. Kencang kali kakinya, bangun, lakukan ibadah terbaik. Dan malas ngantuk. Nah ini yang harus dihindari. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Biar nggak kehabisan energi, perlu yang namanya motivasi. Betul nggak Pak? Orang kalau udah mulai malas, kita harus nyari soalnya. Bagaimana supaya kita mau melakukan itu lagi dan kita semangat. Makanya di pertemuan kali ini saya lagi ngomongin diri sendiri. Yuk kita isi Ramadannya dengan amalia-amalia yang luar biasa. Bagaimana caranya? Nah ini saya kasih tahu. Salah satu untuk memotivasi agar kita bisa ibadah kepada Allah terus menerus, stabil, istiqomah, bahkan meningkat dengan cara
kita banyak-banyak mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Gimana hadirin? Halo? Kalau buat motivasi diri kita sendiri supaya ibadahnya bisa istiqomah, ngelakuin Ramadannya nggak kesel, Ramadannya nanti ikhlas, mari kita coba ingat-ingat nikmat Allah yang didapat oleh kita. Karena kalau kita ingat-ingat, siapa tahu dengan ingat itu, iya, begitu banyak nikmat Allah. Ada yang tahu nikmat Allah kita dapat berapa? Ada. Kalau ngomongin nikmat Allah, biasanya dua muaranya. Yang pertama, mentok karena ketidaktahuan. Lalu yang kedua, ogah mau ngitung karena kebanyakan. Pertama begini dah ilustrasinya. Ada yang hobi burung tadi ya, hobi burung. Paham? Kalau saya sebutin, tolong sebutkan nama-nama burung gitu ya. Tapi nggak ada sepedanya Pak, maaf, saya nggak ada sepeda nih. Iya dah. Tolong sebutkan nama-nama burung. Dia sebutin tuh, ada jalak, ada poksai, ada tak hijau, ada murai. 1, 2, 3, paling mentok 100. Ya kan? Itu jumlahnya burung emang 100, apa lebih dari 100 kira-kira? Lebih. Anak kitanya aja yang mentok pengetahuan. Geser ke ikan. Ada yang mau ikan? Sebutkan nama-nama ikan. Maaf, nggak ada sepedanya juga, ya kan? Udah mulai disebutin, Bapak tolong sebutkan nama-nama ikan. Ikan lele, ikan teri, ikan tongkol, terus paling mentok 150. Itu benar, ikan sampai segitu? Saya yakin tidak. Itu sebatas dia tahu. Padahal ikan sebenarnya wallahu a'lam. Allah ciptakan mungkin ribuan jenis. Ada ikan tawar, ada ikan laut, ada ikan di permukaan, ada ikan air sedang, ada ikan air dalam. Ternyata ikan air dalam yang kedalamannya sampai ratusan meter dalam, aneh-aneh bentuknya. Tidak pernah terekspos, nggak pernah ketemu cahaya. Nah, pertama kalau ngomongin nikmat begitu kayak tadi susah. Sebutkan nikmat. Kita nikmatnya apalagi yang mentok karena kita terkondisi. Atau yang kedua pilihannya kalau suruh ngomongin nikmat, nggak mau ngitung, emang susah. Saya kalau ditanya tolong sebutkan nikmatnya orang tua yang pernah dirasakan, bingung saya. Ya bisa balas, mendingan nggak usah nyebutin. Sama kayak ada semut, kita taruh gula 1 kilo, suruh dihitung semut, tolong dihitung, mendingan kagak ngitung kata semut. Berapa butir? Saking banyaknya. Benar. Kilo 1, 2, 3. Ya Allah. 1 kilo berapa butir? Tuh kalau ngitung nikmat. Allah emang ngomong, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha. Enggak akan pernah kehitung. Nah, lalu bagaimana? Jangan dihitung, kita ingat-ingat aja. Karena perintahnya untuk mensyukuri nikmat dan menikmati itu untuk sering diingat-ingat agar timbul nanti rasa syukurnya, agar timbul nanti niat ibadahnya dan semangat ibadahnya. Baik, di kesempatan kali ini paling tidak ada 5 nikmat Allah yang harus diingat. Mudah-mudahan dengan 5 nikmat Allah ini yang sering kita sebutkan menambah keimanan kita dan termotivasi untuk melakukan ibadah, apalagi kita biar ngegas Ramadannya, biar semangat Ramadannya, biar nggak kendor dan luntur. Nikmat pertama, ada nikmat, kita ingat ya, kita nikmat yang disebut nikmat fitriyah. Apa nikmat fitriyah? Adalah nikmat yang memang paket dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita manusia. Pertama, nikmat apa? Jasad. Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sangat sempurna.
dari kejadiannya, dari prosesnya, dari bentuk secara fisiknya. Enak nih dilihat nih begini nih. Mata ngadep ke depan semua, ya kan? Kalau Allah ciptakan mata depan atau di belakang atau keder. Hidung pada ke bawah semua dua-duanya. Lah kalau semuanya ke atas, hujan repot. Kuping atau di kanan atau di kiri, coba atau jadi dengkul. Lah susah. Dalam bentuk yang sempurna. Karena makhluk Allah ada yang begitu. Betul nggak? Ada yang pernah lihat jin? Ada. Maaf, kayaknya lucu. Ya, makhluk Allah yang lain, terutama bangsa jin, aneh-aneh. Ada yang tangannya panjang, kakinya pendek. Ada yang kupingnya panjang, bibirnya doer. Macam-macam. Ini kalau kita pantas semua nih, enak semua dilihat, bener nggak? Fi ahsani taqwim. Sudahkah bersyukur atas jasa yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk yang sempurna? Ya kan? Udah syukuran dengan jasa Allah berikan kepada kita sempurna. Jarinya 5, enak, samegang, semuanya berfungsi. Ini nikmat Allah yang kadang-kadang kita lupakan. Jasad sempurna aja nikmat dari Allah. Terus habis jasad, di dalam jasad itu sendiri ada panca indera. Betul, panca indera. Panca indera pertama mata. Pernah syukuran mata? Ya Allah, mata. Kita mengakunya ibadah, perasaan gue paling hebat dah. Kagak ada yang ngalahin di atas itu mah gue ibadahnya ini. Allah, ya Allah, hebat banget lu ibadahnya ya. Coba dah kita hitung-hitung ibadah lu sesuai enggak? Nikmat mata, apa aja nikmat mata luar biasa. Bisa melihat mana yang hijau, mana yang kuning, mana yang bini kita, mana yang bini orang. Iya kan Mas? Seniman, senang istrinya teman, nggak boleh kalau itu. Dengan Allah memberikan nikmat mata yang bisa melihat, bisa membedakan warna dan segala macam. Ini satu nikmat. Mata dan juga sistem saraf mata. Ada kornea, ada lensa, ada pupil kan? Masalah gue ini satu, lilipan ya, matanya apa sih biasanya? Jangan belekkan, barangkali bukan masalah itu, lilipan aja. Lilipan tuh bendanya sangat kecil, debu ya. Nggak ada lilipan satu bola tenis, nggak ada. Lilipan itu ditimpuk. Iya. Allah Akbar, Allah berikan susahnya kita saat lilipan. Nikmat mata, belum ngapa-ngapain matanya cuma kelipan, dicabut nikmatnya, nggak enak kita. Nikmat mata, bisa ngelihat, bisa bedain warna. Memang ada kan yang nggak bisa bedain warna, ada banyak yang buta warna, hijau semua kelihatan ada. Lah iya. Udah habis mata apa? Hidung ya, penciuman ya hidung. Masya Allah, hidung juga nih Allah memberikan kita luar biasa hidung. Biarin kita sebutin agak banyak, emang kudu disebutin, emang kudu diingat-ingat. Kalau kagak disebutin begini jadi kagak ingat ada nikmat. Ini saya luar biasa mengapresiasi hidungnya, bisa membedakan bau dengan begitu coraknya, dengan begitu ragamnya. Yang hebat tukang minyak wangi ya. Saya pernah beli tukang minyak wangi, saya lupa minyak wangi ini saya habis, tapi lupa dulu pakai apa. Tapi kalau dibawa ke tukang, nggak usah pengen tahu. Ini tak langsung. Allahu Akbar. Tahu. Gara-gara hidungnya berfungsi. Mata ditutup, ditutup matanya. Semua botol Ustaz tes, misalnya begitu ya kan. Oke siap. Misalnya ditutup nih, ya kan, matanya ditutup. Saya ambil satu, dibauin. Ini Jakarta. Allahu Akbar, bener Jakarta. Ya kan gitu ya. Ambil saya ngacak lagi ya kan. Hidungnya awas banget itu, saya bener. Tapi ini bohongan, ini cerita doang. Kemudian ini eternitis kan. Ini semua. Yang ketiga kali tadi kebenaran begitu saya yang pojokan gitu kan diambilin lagi. Wah ini Kenzo daun kan. Set artinya Kenzo daun. Ya. Itu yang keempat, yang keempat ada beda. Maaf kalau itu saya keterusan lagi ada mulus.
Beda. Yang dari wangi langsung gak wangi aja langsung kedetek. Nikmat hidung. Lah bayangin kalau hidungnya lagi mampet, gak ada nikmat-nikmat itu. Meler ya Allah. Iya. Sampai ada ahli THT, gara-gara hidung aja sampai ada ahlinya. Nikmat hidung. Dah, bentaran doang bahasnya. Terus habis hidung apa? Itu ada mulut. Di mulut pun ini sebelum ngomong mulut ada lidah. Indra perasa pengecap. Ini luar biasa hadir. Kalau tidak berfungsi lidahnya, susah bedain. Nah ibu-ibu nih, mana ibu-ibu? Misalnya nih, ini ada Mama Novi, misalnya nih catering, kita tes lah, gitu. Biar matanya ditutup, kita sediain ada beberapa mangkok gitu ya, misalnya ya disuapin. Ini mama ini tutup ya. Ini apa nih? Begitu dirasain, rawon ini mah. Masya Allah, bener rawon, bener Pak. Lah gara-gara lidah itu. Gitu. Coba. Yang kedua nih, kedua ambil. Ini mah soto ayam ini mah, soto ayam, bener Ustaz. Soto ayam ini. Yang ketiga kali kebenaran gitu. Yang ketiga, pampal gentong ini mah, wah, pampal gentong. Coba yang keempat. Nah ini mah kagak berasa, iya emang itu mah kobokan. Tuh, sampai kobokan aja tahu ibu. Hebat, ya kan? Belum lagi ada rasa rendang, ada biar kagak bisa dibohongin, ini rendang, ini ayam, ini telur lah, gara-gara lidah. Ada asin, ada pedas. Iya, baik pengen dibahas gigi. Nah kan, nggak apa-apa gigi. Maaf, barusan kata beliau nih katanya metik. Saya nggak berani terusin. Mohon izin maaf. Iya, ini obrolan para suhu soalnya. Kata suhu adab kalau diterusin. Bapak udah metik Pak ya? Masya Allah. Kemudian pada kumpul Pak De. Iya. Gigi adalah salah satu komponen terkuat setelah tulang. Ya. Jadi setelah tulang ada anggota tubuh kita tuh gigi. Ini fungsinya luar biasa. Kita bisa nyengir, bisa kelihatan ganteng, cantik karena ada gigi, ya kan? Ya, foto model 80 tahun kira-kira pada digandrungin nggak? Itu. Ya tadi udah. Dengan kemudian gigi ya, dengan masalahnya banyak, gusi sakit, bengkak lah. Yang hebatnya apa? Hebatnya tuh kalau sedikit ada sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, betul nggak? Apalagi kalau sakit gigi, bohong tuh lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Gua belum pernah ngerasain sakit gigi, Masya Allah Pak, cenut-cenut. Ini orangnya ini pernah ngerasain. Jangan kalau orang rame-rame orang ngobrol aja tutup, jangan di sini ngobrolnya agak kesonan dikit. Itu gigi Pak. Belum lagi kombinasi dengan mulut, bibir. Ya Allah, ini bibir juga. Allah memberikan kesempurnaan bibir. Kita gara-gara bisa ngomong A, B, C, makan, malam, tidur. Ini pergerakan kombinasi antara lidah, bibir, ya kan? Gigi. Gigi lagi baik. Sekarang ngomong malam, ya kan kudu mingkem, nggak pakai bibir. Bibirnya bisa mingkem, tapi lidahnya meneng, nggak bisa juga. Kombinasi penyanyi hebat apa gara-gara berfungsi tuh bibirnya, lidahnya, ya kan, sama giginya. Itu kombinasi itu luar biasa. Mau sehebat apapun penyanyi, mau siapapun, kalau salah satu dari keduanya atau ketiganya tadi bermasalah, nggak jadi manggung, dibatalin konsernya. Iya. Udah jadi perasa, kita ngucapin A, B, C, D. Itu gara-gara kombinasi tadi. Ini perpaduan hebat sekali. Allah memberikan biasa nih tadi. Mulut. Masuk. Ini terlalu lama enggak? Dari bagian. Karena emang udah disebutin katanya, biar kita berasa iya. Selama ini kita menumbayar belum pernah syukuran tentang kita punya mulut gigi yang kombinasinya benar.
mulutnya mah benar, giginya lagi sakit. Gigi benar, lidah lagi sariawan. Ada baik, pokoknya 3 itu ya, kudu semuanya normal. Sekarang pindah ke pendengaran. Pendengaran luar biasa, pernah syukuran punya telinga begini berfungsi. Biar mata ditutup, nah, ini kita tuh yang ngomong. Ya kan? Pak RT Tohir tuh. Padahal ditutup, atau padahal orangnya di belakang. Lah, ada Cang, datang Cang. Allah, orangnya dibalik. Kapan datang dari ini Cang, dari Cipinang. Lah, orangnya nggak nongol, tapi baru dehennya aja bisa. Apal kita dehem anak pertama, anak kedua, sama bini. Bener nggak Pak? Baru dehem, nggak pakai ngomong. Batuknya juga beda. Itu gara-gara telinga kita. Mana suara yang lembut, mana suara musik, mana suara musik juga. Karena kita berfungsi, mana piano, mana suling, ya kan, mana drum, mana gitar. Kalau kagak berfungsi budak, ya Allah. Itu telinganya kedap suara. Nah, gue bilang, ya kan, Allah cabut karunia pendengarannya. Pernah syukuran telinga berfungsi, pernah, ya, telinga. Terus apa lagi? Kulit, raba ya, kan patah indra. Pernah syukuran sama kulit. Belum ke tangannya, belum, kulitnya aja, kulit ini. Allah menciptakan kulit sebagai perasa. Kalau kita masukin di satu box gitu ya, kita tutup, kita tangannya doang yang masuk, kita taruh benda-benda sudah disediakan di sini. Tolong Pak Supri ambilkan kunci, saya naruh kunci di situ. Kira-kira Pak Supri bisa nggak walaupun yang lihat? Bisa. Kalau indra perabanya berfungsi. Nah, ini kunci. Betul. Saya juga naruh di situ sikat gigi Pak Supri, tolong. Saya kayak darah-darah sikat gigi. Lah, hebat ya, bisa sulap. Bukan bisa sulap, bukan. Di situ saya naruh bohlam Pak Supri. Bukan aing macan. Bukan ya. Nggak perlu pakai begitu. Langsung bohlam. Saya naruh juga di situ gunting kuku. Sampai jarum bisa didetek gara-gara kalau kulitnya nggak berfungsi, itu mau bohlam, mau sikat gigi, mau sisir kagak berasa. Sama baik. Kan banyak ya yang kebas ya kan, yang punya masalah dengan kulit. Ada yang begitu ada. Ada orangnya hadir, ada. Nah, udah pernah nggak syukuran kulit, Pak? Tuh enak banget. Saya kalau beli kikil punya kulit, lah bukan kulit itu. Kulit. Rasa indra udah bersyukur belum nih yang baca indra nih? Terus masih apa lagi? Lah banyak. Di tubuh kita yang tadi fi ahsani taqwim ada sistem-sistem. Pertama, sistem pencernaan. Ada sistem pencernaan. Pernah ngegaji nggak sistem pencernaan tuh ya kan? Makan, dimakan, dikunyah, ditelan, ambil telan di dalam, diproses sendiri itu proses pencernaan. Mana yang racun, mana yang ada vitamin A-nya, mana vitamin D-nya, betul? Nah kita kagak apa-apain, orangnya tidur, orangnya mah lagi belajar, orangnya lagi pada tahu-tahu, oh ini fungsinya buat vitamin E, vitamin D. Siapa yang ngatur? Pencernaan kita. Masalah dengan pencernaan, jangan salah duit dulu Pak keluar, iya kan? Udah jangan jauh-jauh, perut saya udah mulus kayak ya kan? Bolak-balik BPWS gara-gara pencernaannya error. Iya, belum lagi kalau yang buang gasnya nggak tahu benar. Iya, pokoknya ada masalah aja sistem pencernaan, masalah juga. Apalagi ada sistem reproduksi, ada kan? Pernah syukuran sama sistem reproduksinya. Bapak semua normal sistem reproduksi semua. Saya nggak perlu cerita ya kalau sistem reproduksinya masalah ya. Jangan nggak normal. Sistem reproduksi disyukuri. Sistem otot. Ya, ada nggak kita otot ini saraf? Pernah disyukurin? Belum. Punya jantung, ya Allah jantung Pak berdenyut, nggak pernah disuruh berdenyut sendiri, ngompak darah sekarang sini, ya kan? Nggak pernah diongkosin, nggak pernah dibayar.
Sekali masalah dengan jantung, ya Allah duit melulu asli. Ada yang pasang ring, ya kan? Ada yang pasang ring ada. Oh, ada ring. Ya, jantung Pak, ada yang berhenti mendadak lagi olahraga, tahu-tahu game. Game berhenti gamenya, mainnya selesai, orangnya juga selesai. Ada yang begitu. Banyak lah ya. Lagi bulu tangkis, lagi lari, lagi jalan, tahu-tahu ambruk jantung berhenti. Kita punya paru-paru, ya Allah, paru-paru. Kita punya otak, ya Allah. Pernah syukuran yang ada di dalam ini semua. Hati, limpa, pankreas, banyak dah, termasuk darah. Darah putihnya kebanyakan salah, kesedikitan salah. Ini kombinasi yang luar biasa, sistem yang Allah berikan kepada kita. Makanya fi ahsani taqwim yang luar biasa. Ya jasadnya, ya sistem yang mengiringinya, ini harus disyukuri. Udah sebanding sama ibadah kita. Nah, sebandingkan sama ibadah kita. Rasanya kalau bukan karena rahmat Allah, ibadah kita nggak ada apa-apanya. Baru nyukurin cuma satu nikmat fitriah aja, kayak mau syukur. Pengennya tuh syukuran, kayak bener nggak? Kayaknya ibadah kita nggak ada apa-apanya. Apalagi makanya kita sebutin sini, sebutin biar semangat tuh kan, suruh ibadah, suruh apa? Coba diingat-ingat nikmat Allahnya banyak banget yang kamu kasih. Cuma timbang sholat doang mah gitu, cuma 4 rakaat, ilah pada mau. Cuma sedekah timbang 5 juta mah gitu. Cuma 5 juta yang minimal ya tadi. Per hari 5 juta. Iya. Di sini begitu, katanya per hari saya 5 juta. Cuma pas mau ke hari kedua dibangun sama bininya. Mas bangun mas, subuh mas. Mimpi. Padahal dia sedekah hari pertama 5 juta, pas mau hari kedua dibangun sama bininya, mas subuh. Ya Allah. Kalau enak pisan tiap bulan, tiap hari sedekah 5 juta. Percaya kalau sini mah ya, udah. Amin. Satu yang harus kita ingat-ingat nikmat Allah agar kita timbul motivasinya adalah nikmat fitriah tadi, nikmat jasadiyah. Lalu nikmat yang kedua, udah kemalaman kayaknya ya. Belum. Ibu besok ibu. Nikmat yang kedua yang harus kita sering ingat-ingat, Bapak Ibu hadirin adik-adik semua, adalah nikmat kauniyah, nikmat alamiah. Apa nikmat kauniyah? Ya tadi Allah udah ciptain nih manusia dengan fi ahsani taqwimnya, jasadnya, sistemnya, bahkan kelewat. Apa? Ruhnya. Lah ini kombinasi. Baru jasad doang, maaf, bentar lagi ya. Harus diingat-ingat juga kita punya ruh. Ada yang tahu ruhnya taruh di mana? Dikasih ruh, ditiupinya kapan kagak ngerti. Kita tidur ruh ada. Nah, tidur ruhnya ada nggak? Ada. Cuma tidur sebentar. Makanya hadirin yang berbahagia ini bab tidur lagi lah. Ntar kalau ceritain banyak lagi. Harus syukuran bisa bangun. Ya, makanya amalan jangan zikir habis sholat baik, yang banyakin. Kalau bisa sebelum tidur pun zikir. Makanya ulama kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita jangan langsung tidur, bang. Baca kayak apa? Kadang biasanya gitu ya. Al-Ikhlas 3 kali gitu, Al-Falaq 3 kali, An-Nas, Fatihah, terakhir baca Yasin. Enggak, bacanya ayat kursi gitu ya. Ya, tat, kata ibu-ibu, boro-boro tat, kalau bapaknya udah ngajak, susah tat, boro-boro tidur langsung. Oh iya, langsung kan. Oh iya, ngajak maksudnya udah ngantuk begitu ya. Nah, ini hadirin yang berbahagia. Ini adik, coba mas siapa namanya? Mas Topik nih. Kalau ini andai-andai boleh ya Mas Topik ya. Kalau Mas Topik saya tanya, Mas Topik saya punya 100 juta nih ya. Mas Topik itu yang mana? Yang kanan atau kiri? Mas Topik saya tanya. Mas Topik saya punya 100 juta. Kalau saya kasih ke Mas Topik 100 juta, mau? Mau lah ya. Nggak mau, nggak nolak ya. Tapi ada syaratnya Mas Topik. Syaratnya maaf, Mas Topik nggak bangun lagi besok. Ayo. Mau nggak? Nggak mau lah. Kita punya janji besok, belum setoran. Kita besok janji, ya itu jangan. Yang mau buktinya 100 juta Mas Topik. Tapi maaf,
langsung disuntik mati misalnya gitu ya. Nauzubillah, jangan, panjang umur mudah-mudahan. Enggak mau. Mas Topik naikin 200 juta mau. Saya yakin sampai 1 M walaupun dibohong-bohongan gitu ya, tetap ogah. Benar kan? Tapi pernah nggak syukuran begitu bangun ya Allah, padahal itu nikmat yang 1 miliar nggak pernah disyukuri, ya kan? Makanya tadi dia ngomong gitu, mau nggak 100 juta? Nggak mau. 200 juta? Nggak mau. Nego terus sampai akhirnya nggak mau. Soalnya besok innalillahi, ya kan? Tapi banyak yang kita bangun dengan gagahnya langsung nggak pernah bersyukur. Makanya dianjurkan kita berdoa juga sebelum dan sesudah tidur. Makanya tidur pun nikmat. Jangankan tidurnya dan besok bisa bangun lagi, ngantuk aja itu termasuk nikmat. Setuju nggak? Ada yang nggak bisa ngantuk, ada. Lah, banyak yang nggak bisa tidur. Dan masalah insomnia sampai ke dokter ratusan ribu itu obatnya. Cuma pengen tidur doang. Iya. Udah ya, ceritanya dikit aja gitu ya. Jangan ke tempat saya nanti, Ustaz beneran itu 100 juta Ustaz. Jangan. Ustaz, rekening saya. Jangan. Ya. Iya. Ya, kita masuk ke nikmat yang kedua. Tadi udah syukuran belum nih sama nikmat yang pertama, nikmati pria ya. Rasanya saya juga belum tentu bisa syukuran yang namanya, tapi kita coba terus. Yang kedua yang perlu diingat-ingat, nikmat apa dari Allah? Nikmat kauniyah. Raganya sudah diciptain dengan bentuk yang sempurna. Kan butuh sarana prasarana untuk hidup di atas ini, benar nggak? Makanya Allah ciptain alam semesta. Sehebat-hebatnya jasad kagak berfungsi kalau kagak ada alam mah, bener. Mata bisa ngelihat lah, kagak ada pemandangan pisang gelap ya. Iya. Allah ciptain ada gunung, ya kan? Hijau pemandangan enak. Nikmatnya mata, gara-gara ada nikmat kauniyah. Pas tuh, nikmat jasadnya jadi ketemu. Pendengaran, ya Allah ciptakan musik-musik, ada warna-warna semua. Makanya diciptakan alam semesta, ada matahari, kulit butuh perawatan. Betul, makanya ada sinar ultraviolet. Ultraviolet ini juga berfungsi buat kesehatan kulit kita. Pernah syukuran nama ultraviolet. Kemudian kita bernapas butuh oksigen, Allah sediain oksigen, dan itu gratis. Dan jangan lupa kemarin COVID, maaf ya yang COVID ini ada yang sampai sering bolak-balik beli oksigen, ada ya. Mahal apa mahal itu oksigen? Mahal. Iya. Itu baru segitu doang. Padahal kita menghirup oksigen dari mulai lahir sampai hari ini. Kalau berikan gratis. Kalau berbayar habis gaji kita asli. Demi Allah saya ngomong demi Allah, habis buat oksigen doang. Ya kan, syukuran oksigen. Itu fasilitas dari Allah, itu nikmat kauniyah yang Allah sediakan. Allah ciptakan juga apa untuk melengkapi jasad ini? Air. Ada air, nikmat kita punya air. Adem ya Allah kena air ya. Yang susah air susah banget dah. Boro-boro mau mandi ya cuci muka aja susah. Itu makhluk yang namanya air adalah sumber kehidupan. Benar-benar Pak, lah bingung. Tapi kemarin saya kebanyakan banjir di feed saya banjir. Subhanallah, dicoba airnya ada kebanyakan. Ya nikmat kauniyahnya kebanyakan ya Allah, airnya mudah-mudahan cepat surut. Iya, di sini banjir Ibu Bapak, banjir. Enggak. Enggak, benar enggak. Jangan dulu. Iya. Itu air luar biasa. Pernah nggak syukuran kita pernah bisa menyentuh air ya Allah. Udara, ya Allah. Kita punya kulit kalau nggak dikasih fasilitas udara bisa kita ngerasa panas dingin. Kasih fasilitas bisa ke puncak gara-gara pengen ngadem doang ya kan. Kalau di rumah ada AC, masih pengen ngadem. Beda Ustaz, suasananya ada iya betul. Dan itu nikmat yang dari Allah. Beda Ustaz di sini mah lihat lagi ruko. Lihat lagi begini, sono kan atas pemandangan sono, wow, bukit, ya kan tuh. Ini nikmat kauniyah yang Allah sediakan untuk memanjakan, untuk memfasilitasi, biar tuh yang dikasih dari Allah bisa ngerasain nikmatnya lagi. Kalau nggak ada nikmat kauniyah, lah orang gantah nikmatnya jasadnya, benar nggak? Mau nikmatin gimana nggak ada fasilitasnya? Iya, ini punya kaki. Berfungsi.
Kemudian sepatunya mahal, lah kagak ada jalannya. Mau dibawa kemana? Beruntung kita semuanya lengkap, fasilitasnya dan sarana dan prasarana ada. Ini kudu syukuran. Sayangnya kita suka lupa. Kayaknya ada air bisa minum, ya biasa baik. Suatu ketika ada cerita ini bercerita ya. Di zaman Harun al-Rasyid pernah ditanya oleh penasehatnya, wahai raja yang mulia, boleh saya berandai-andai, mohon izin? Boleh? Tanya begitu. Saya akan kasihkan air kepada sang raja, mohon izin. Akhirnya dibawakan tuh air 1 gelas kepada rajanya. Ya, terus gimana kata sang raja? Ini andai sang raja, andai mohon izin. Andai hanya air yang dipegang oleh sang raja ini satu-satunya di dunia, berapa sang raja mau bayar airnya? Kalau begitu kan andai. Udah mau di mana mana di tempat di kolong langit ini nggak ada air, airnya cuma yang ada dipegang nih yang segelas itu andai. Raja mau ngasih duit berapa? Gitu kan. 1/4 dari kekayaan. Waduh. Setengahnya berani. Saya setengah aja berani. Subhanallah. Demi segelas air, kalau itu satu-satunya yang ada di bumi yang hanya bisa diminum, berani separuh kekayaan raja diberikan. Baik, saya jadi tahu kata penasehat. Pertanyaan kedua, loh masih ada lagi? Masih. Pertanyaan kedua nyambung, mohon izin raja. Ya gimana? Andai setelah raja minum air yang sudah saya berikan ini dan tidak bisa keluar, tidak bisa terbuang, maaf. Kita kan enak nih kalau minum terus lancar gitu kan ya. Nah, ini nikmat juga. Nggak bisa dibuang dan itu akan menjadi penyakit. Berapa lagi yang harga tuan raja bisa bayar dari uang yang separuh tadi? Bingung lagi. Iya, harganya tadi udah 100%, sekarang 50%. Berapa harganya? Akhirnya sang raja betul. Saya bisa kasihkan semua demi saya bisa mengeluarkan lagi apa yang sudah saya minum ini. Tuh, harta kita nggak ada apa-apanya gara-gara air doang. Gak pernah syukuran ya, padahal kalau dari WC ya. Padahal kalau mampet, habis yang dimakan, diminum, kagak bisa dikeluarin. Allahu Akbar. Melintir perut. Ya. Ini tiba buat kita semua, dirinya berbahagia. Masalah air aja sampai sedemikian rumit. Gak usah bikin rumit. Lah bukan bisa kejadian. Banyak yang bisa masuk, tapi gak bisa keluar. Setuju? Ya. Kalau susah makan, apa ya? Nggak bisa makan. Ini mah udah makan, udah masuk di perut, nggak bisa keluarin. Udah susah. Ada yang nggak bisa punya. Ada yang nggak bisa punya. Nah, ada lagi banyak. Ini kaitannya sama medik lah. Iya kan? Ini hadirin masalah air aja jadi rumit. Ya. Sedemikian Allah, jadi mulai ngaku nih. Ketika kita ngomong jasad oke, kemudian nikmat kaunia, udah syukuran udah. Mau dirinci lagi banyak lagi fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Semua alam. Belum kalau ngomongin tumbuh-tumbuhan, ya kan? Belum ngomongin kalau fasilitas ada hewan. Nah hewan ini memanjakan tubuh kita, ini fasilitas dari Allah. Bisa ada ayam, bisa ada kambing, bisa ada ini lah. Kalau Allah ciptakan satu binatang di dunia kambing doang ya kan? Kalau Allah bervariasi, ada capung, ada kupu-kupu, memanjakan ini. Pernah nggak syukuran begitu nikmat Allah memanjakan kita, telinga, mata, hidung, kaki, tangan. Makanya di surat Ar-Rahman, Fabi ayyi aalaa'i rabbikuma tukadziban. Betul? Sampai berulang-ulang 31 kali dalam surat Ar-Rahman. Nikmat mana lagi sih yang kau dustakan, kata Allah. Emang kagak bisa gitu. Terus iseng ini mau nanya ya.
Allah kayaknya kurang kreatif. Nah, kenapa? Itu ayat diulang-ulang sampai berapa kali? Sama kehabisan stok kata-katanya. Lah, bukan. Itu dimaknai bahwa yang kudu lihat nikmatnya begitu banyaknya sampai kudu diulang lagi. Ya orang baru, lu lagi. Nah, kita diingetin itu sampai 31 kali diucapkan. Tapi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kitanya orang ngerti-ngerti, kitanya kurang syukur baik, padahal nikmatnya sudah demikian banyak. Ibadahnya nggak pernah kenceng, nggak pernah termotivasi, loyo, lesu, lemah, letol. Nggak pernah ngerasa Allah ya Allah, gregetan, tapi Allah Rahman Rahim. Ya kan, tahu kita. Sudah nikmat berapa? 2 ya. Allah Akbar. Nikmat yang ketiga, tadi fitriyah sudah, kauniyah sudah, yang ketiga, yuk kita ingat-ingat lagi. Emang perlu disebutin, cuma nggak panjang lebar. Yang ketiga adalah nikmat ikhtiariyah, nikmat dari Allah yang mempunyai keterlibatan dengan makhluknya. Apa contohnya? Gaji, penghasilan maksudnya ya. Yang petani panen, yang pekerja kita ini, saya dan sebagainya punya gaji, hasil bumi, hasil tambang, hasil laut. Ini hakikatnya dari Allah, cuma diikhtiarkan oleh kita. Sababiah kita bekerja, sababiah kita berladang, sababiah kita mencari ikan. Allah beri itu karunianya. Ada yang bentuknya gaji, ada yang hasil tangkapan ikannya banyak, ada yang hasil ternaknya berlimpah. Betul? Ini nikmat ikhtiariyah. Jangan lupa, lah emang dari kata siapa itu gara-gara lu doang. Kalau nelayan tahu-tahu misalnya badai bisa? Nggak bisa. Udah rada ingat aja, jangan berlayar. Nah? Kita aja pegawai kalau tiba-tiba diberhentikan, nah? Jangan merasa sombong. Nikmat-nikmat itu adalah nikmat ikhtiariyah. Kita yang berikhtiar, tapi hakikatnya dari Allah. Apalagi, maaf, termasuk anak. Ya, anak hakikatnya dari Allah, tapi diikhtiarkan melalui kita orang tuanya. Gara-gara kita bapak sama ibunya bertemu, kemudian jadi anak kita. Hakikatnya titipan, benar-benar titipan. Ya kan, jangan sombong. Ya, pernah kita syukuran dengan anak. Nikmat ikhtiariyah. Banyak nikmat-nikmat ikhtiariyah yang kita lupain. Gagah baik, titer, jabatan, itu kan gaya berderet, kiai, haji, profesor, dokter, udah berderet dah, ngerasanya pinter dewek. Nah, kasih aja syaratnya rada error dikit, udah pelongo-pelongo, ketat, ya kan? Gelarnya hilang semua. Gelarnya titelnya banyak berderet, sudah ngomong bingung. Gara-gara sedul. Percuma ijazahnya. Gara-gara sombong nggak bisa ngomong. Titel, jabatan, ini termasuk nikmat-nikmat ikhtiariyah. Nikmat yang diupayakan oleh kita, kemudian Allah memberikan. Ini yang juga harus diingat-ingat. Banyak lagi kalau dicontohkan Pak ya, ini udah malam, ada anak-anak dari 3 nikmat. Udah kita cukup nikmatnya, belum, masih ada 2 lagi secara singkat. Yang keempat, nikmat yang harus sering kita ingat agar kita timbul motivasi ibadah kepada Allah. Nikmat diniyah. Pernah syukuran Bapak sekarang muslim, saya alhamdulillah bersyahadat, saya bisa menuhankan Allah sampai detik ini, meyakini Nabi Muhammad. Ini karunia diniyah. Nggak minta saya akan jadi muslim atau tidak. Padahal ini luar biasa. Ya kan? Nggak diminta, tapi Allah karuniakan kepada kita untuk memeluk agama yang benar. Maaf, saya tanya, kalau Islam itu agama yang benar apa yang paling benar? Ayo, adik. Ini Islam nih, Islam itu yang kita yakinin, agama yang benar apa yang paling benar? Kalau ada yang nanya begitu, kira-kira apa? Agama yang benar, apa yang paling benar? Paling benar, apa-apa. Ini sama, setuju.
Setuju, paling benar, agama Islam paling benar. Kata beliau paling, bukan, agama yang benar. Saya setuju dengan beliau. Loh, kok gitu tak benar? Islam itu kita yakini maksudnya agama yang benar. Karena selain Islam, salah. Kan gitu harus itikadnya, benar nggak? Maksudnya buat kita meyakinkan diri sendiri keyakinannya. Inna dina indallahil Islam. Allah hanya nerima agama Islam nanti. Betul. Kalau agama yang paling benar, jadi kita bebas dong. Ada agama hijau, rutin. Agama merah, agama hijau, ya. Karena semuanya benar dan ini paling benar. Padahal kalau kita mau betul-betul tauhid kita terjaga, harusnya agama ini agama yang benar. Yang lain tidak benar. Agar kita timbul keyakinannya. Gitu ya. Nggak apa-apa, nggak salah. Cuma harus diberesin. Jadi bukan yang paling benar. Nantinya kalau paling benar, gue pindah agama aja dah. Kalau juga benar, ini paling benar. Begitu ya. Maka dari ini enak, bahkan ini enak, nah ini paling enak. Yang enak ini ya, paling enak. Gitu ya. Ini mau untuk ikhtiar kita sendiri, begitu ya. Nah, nikmat dunia ini banyak orang lupa dari berbahagia. Emang kita turun temurun, alhamdulillah ya, bapak kita semua Islam. Itu nikmatnya Allah turunkan dari rahim seorang ibu yang muslim bisa. Bayangkan, karena banyak yang mencari Islam dengan luar biasa, gitu. Mencari ke kanan, mencari ke kiri dan sebagainya, luar biasa pengorbanannya. Kita nggak usah berkorban, udah jadi orang Islam. Makanya kalau di pembukaan, alhamdulillah nikmat terbesar kita nikmat iman, gitu kan? Nikmat Islam. Lah, arti kalau iman Islam kita ke bawah nanti, kalau sudah sampai ke akhirat, ini penyelamat kita. Biar kata kita yang lainnya punya banda segala macam, kalau ininya yang ke bawah, dicoret di atas nanti. Yang di bawah apa sih kalau minta? Iman Islam. Makanya pertahanin iman Islam kita sampai betul-betul dengan nyawa berpisah dengan kita. Itu nikmat diniyah. Pernahkah bersyukur dengan nikmat diniyah yang diperoleh kepada kita? Sudahkah digunakan sebagaimana mestinya? Dan yang terakhir hadirin yang berbahagia, ada nikmat kelima yang harus sering diingat-ingat, yang harus dirasakan dan mudah-mudahan menjadi motivasi. Apa nikmat kelima? Nikmat ukhrawiyah. Nikmat nanti bahwa kita dijanjiin oleh Allah Subhanahu wa taala ada balasan. Orang muslim, orang mukmin semua harus mempunyai faham bahwa ingat ada hidup setelah mati dan ada akhirat setelah dunia. Ini yang membuat kita hidupnya dari hati-hati, benar enggak? Kalau tidak ada hidup setelah mati dan tidak ada akhirat setelah dunia, ngapain aja lu terserah, benar enggak? Karena nggak akan dibalas kita berbuat jahat di dunia, biarin aja. Mau korupsi, mau kayak apa udah terserah. Karena habis mati, wassalam, game over udah. Yang jadi masalah setelah mati dibangunin lagi dan sudah dipertanggungjawabkan. Ini yang masalah. Mau nggak dewek itu ya. Ini yang membuat kita harusnya waspada, hati-hati dan waspada. Karena ada hidup setelah mati dan ada akhirat setelah dunia. Di sini sementara, ini kan sementara. Gagah kita sementara, kekuatan kita sementara, mata kita nikmatnya sementara. Paling banter berapa lama sih kita hidup nih? Ada yang 100 tahun ada? Jarang, Ustaz. Jarang. Ada 100 tahun tapi on terdirinya udah. Iya. Iya. Ini Masya Allah. Nah, ini juga makanya kita ngapain juga Ustaz, kita beribadah, apalagi ini nanti mau Ramadan, kalau nggak ada iming-iming nanti dibalas, dah malas kita kerja tapi buat apaan, bener nggak? Kan manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Kan ada harapan gitu pahalanya nanti. Kalau nggak ada harapan palsu.
Ya kan, ini untuk promotivasi orang karena biasanya hitung-hitungan. Kalau gue ngelakuin ini dapat apa? Ya kan begitu. Oh enggak, kalau nggak kasih apa-apa mah ini itu manusia. Padahal kita udah dikasihnya banyak kata Allah, tapi kita masih hitung-hitungan sama Allah. Sampai kata Allah, tenang. Mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mau sekecil apapun kelihatan nanti. Nggak pernah luput dari catatan dan penglihatan Allah. Jangankan amal yang kelihatan, yang terbersih di hati, lintasan hati, kalau itu berbuat baik sudah masuk, dan itu akan nanti diperlihatkan. Jangan khawatir, catatannya rapi, database-nya berapa giga nggak tahu, teradat pokoknya. Kita malu Pak, jangankan peristiwa 5 tahun belakang, 3 hari kita ngapain aja lupa. Tapi catatan Allah kita Allah punya sebelah kanan dan sebelah kiri asisten yang luar biasa. Ini semua pencatatan semua dan akan dibalas. Dan ini sebuah kenikmatan karena nanti membuahkan hasil apa yang diupayakan kita selama hidup di dunia. Capeknya kita, upayanya kita, ada rewardnya, ada pahalanya, dan nanti Allah tidak hoax nanti di atas. Dan jangan khawatir hadirin sekalian, buat kita banyak kan. Memang surganya Allah, nah surganya Allah seluas langit dan bumi. Kalau cuma orang RT 7 mah ya, kaplingnya segede-gede apa banyak. Enggak hoax Allah ngasih surga. Emang ada apa Ustaz? Waduh, kalau bicara surga saya juga pengen ya. Wala ainul ra'at wala udhun sami'at. Itu sesuatu yang nggak pernah terlihat mata, nggak pernah terlihat. Yang lebih hebatnya, nggak pernah terbesit dalam hati manusia. Nikmatnya surga. Saya bingung. Kalau nggak pernah dilihat mata, nggak pernah lihat telinga, iya. Tapi kalau belum pernah terbesit dalam lintasan manusia, kira-kira kejadiannya kayak apa ya? Contoh begini. Di tahun 400 Masehi misalnya, orang berkomunikasi itu harus begini, face to face, hadap-hadapan. Nggak kepikiran dalam hati bisa pakai handphone. Kejawabnya setelah arah modern. Tuh begitu. Kita ngaku di sini ngakunya modern, di surga ngaku. Itu nikmatnya surga. Ini bagi balasan bagi siapa saja yang tunduk patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini nikmat puncak dari puncak. Oleh karena itu biarin, mumpung masih di dunia capeknya sebentar. Karena nanti di sana udah gak bisa balik lagi. Karena di sana adalah abadan abadi. Itu hadirin. Semoga ini bisa membuat memotivasi khususnya pada diri saya dan mudah-mudahan manfaat Bapak Ibu hadirin yang berbahagia bahwa ternyata nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah turunkan selama ini betul-betul menunjukkan bahwa nikmat yang tidak bisa kita hitung. Dan kita juga ibadah nggak bisa ngandelin ibadah kita ya Allah. Perasaan kita di ibadahnya nggak kenceng banget ya Allah. Dengan nikmatnya bisa melihat mata aja ditimbang nggak ada apa-apanya. Kalau bukan karena ridho Allah, ibadah kita nggak bisa dijual di akhirat, nggak laku. Padahal kalau kita ingat ibadah yang kita lakukan pada Allah, hakikatnya bukan buat Allah. Allah nggak butuh. Al-Hidayah mau sholat semua, mau sholat semua, bodoh amat, bener nggak? Allah nggak tambah mulia, Allah nggak tambah hebat, nggak tambah agung gara-gara Al-Hidayah semuanya sholat. Allah juga nggak tambah turun derajatnya gara-gara semuanya kafir. No. Pada hakikatnya ibadah yang kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri. Itu saja hadirin yang berbahagia. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini khususnya pada diri saya membawa manfaat fitni wa dunya wal akhirah. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, yang kurang pantas pada guru, kepada teman-teman semua hadirin yang berbahagia, mohon dibukakan pintu maaf. Tak ada gading yang tak retak, tak ada lautan yang tak berombak, dan tak ada bisul yang tak bengkak, tak ada tuyul yang tak botak. Begitu ya kira-kira. Demikian hadirin, saya pakai lagi burung Gideon, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz.